Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Hasbi tadi ya, atau komentar dari Pak ini terkait masalah pengembalian mahar. Di Sulawesi ya, budaya Bugis Makassar terkenal mungkin ya. Ada istilah uang penai ya. Jadi ketika seorang perempuan mau menikah, ada istilah uang mahar, ada istilah uang penai. Uang maharnya sih biasa seperangkat alat sholat, Al-Quran. Biasa juga 1 setel emas atau artinya dibanding dengan uang mahar jauh lebih besar uang panai. Nah, biasanya budaya Bugis Makassar itu uang panaiknya yang terlalu tinggi ya. Biasanya sampai puluhan juta Mbak itu ya, sampai puluhan juta. Terkadang malah ketika uang panai itu tidak bisa terpenuhi, terkadang biasanya pernikahan batal, pernikahan tidak jadi. Nah, seperti itu ya, pernikahan batal atau pernikahan tidak jadi. Nah, sebenarnya uang mahar kalau di Sulawesi Selatan itu, budaya Bugis Makassar itu diperuntukkan untuk perempuan, calon pengantin perempuan. Tapi uang panai itu atau uang belanja itu diperuntukkan untuk uang walimatul urus ya, atau membelanjai semua pesta walimatul urus bagi calon pengantin perempuan. Nah, bagi calon pengantin perempuan. Nah, biasanya kalau budaya Bugis Makassar, uang pemberian uang penai itu diserahkan kepada kedua orang tua. Tujuannya itu tadi untuk memenuhi uang pesta. Nah, ini yang jadi persoalan karena ini tinggi, tentu tingginya berdasarkan status sosial. Biasanya faktor-faktor yang menyebabkan tingginya uang penai itu adalah faktor-faktor sosial orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya kaya, orang tuanya darah biru, itu biasanya kalau sekarang ini ya, enggak apa-apa saya menyebutkan angka Mbak ya. Kalau sekarang ini di Sulawesi itu biasanya sampai 50 juta ke atas lah ya. Karena itu tadi perempuan ketika menikah di Sulawesi yang membiayai pestanya adalah laki-laki. Jadi utuh laki-laki yang membiayai pesta. Itu sebagian budaya yang ada di Bugis Makassar, meskipun ada 1, 2, 3 tidak seperti itu. Tapi saya berbicara dalam ini yang budaya yang berlaku ya. Nah, kemudian ya sampai 75 lah, sampai 100 juta atau sampai bahkan lebih. Nah, yang biasanya menjadi permasalahan ketika terjadi perceraian ya, ketika terjadi perceraian kemudian qabla duhul ya, ini biasanya yang dipertentangkan adalah masalah uang belanja itu tadi yang banyak itu. Nah, biasanya sampai ke pengadilan kan Pak ya, sampai ke pengadilan menuntut supaya dikembalikan semua uang yang 100 juta itu tadi yang sebagai ongkos pestanya atau ongkos walimahnya si pengantin perempuan tersebut. Nah, tapi ini tadi di budaya Bugis juga itu ada memang kesepakatan sebelumnya bahwa uang yang ongkos pesta ini, ongkos walimah ini kan istilahnya sudah dibakar api ya, enggak bisa lagi kembali, nah, sementara kalau misalnya ternyata antara si pengantin tadi tidak saling mencintai, akhirnya cerai, kan menimbulkan mudarat ya, menimbulkan mudarat bagi si laki-laki. Akhirnya oleh beberapa pengadilan agama, ijtihad hakim sendiri bahwa tetap walaupun budaya yang mengatakan uang belanja yang sudah dibakar api tidak boleh kembali, tapi oleh hakim beberapa di pengadilan agama di Sulawesi seperti pengadilan agama Sidrap itu hakimnya justru berijtihad bahwa tetap harus kembali 50% daripada uang belanja tadi tersebut. Nah, sehingga karena ini mungkin agak sudah merupakan budaya yang meresahkan masyarakat, sehingga fatwa MUI Sulsel itu mengeluarkan fatwa yang berlaku pada 1 Juli 2022 bahwa pada dasarnya yang wajib itu adalah uang mahar. Akan tetapi karena ini sudah merupakan budaya, itu boleh saja, hanya saja tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan dari pihak keluarga perempuan ke pihak keluarga laki-laki.
karena ini betul-betul suatu persoalan sudah mengakar di budaya Sulawesi Selatan. Ya kalau misalkan uang belanjanya tidak cukup, sering pernikahan itu ketika lamaran tidak jadi. Padahal calon mempelai laki-laki dan perempuan itu sudah saling mencintai. Akhirnya apa yang terjadi, efek daripada uang mahar ini yang tinggi, pernikahan batal. Terkadang juga hal yang paling tidak masuk akal adalah terkadang istilahnya mungkin kalau di budaya Bugis itu silariang. Maksudnya gimana ya? Menikah sendiri tanpa restu dari orang tua, atau bahkan mungkin karena mahar terlalu tinggi sementara laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai, akhirnya melakukan hubungan persinahan sebelum pernikahan. Nah, inilah yang salah satu menjadi dasar kenapa MUI mengeluarkan fatwa bahwa pada dasarnya uang panai itu boleh asal tidak memaksakan kepada si pria, seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Paki bahwa harus ada saling ridho, harus ada saling rela, dan tidak boleh memaksakan. Seperti itu, Kang Paki. Ya, saya kira bagus ya pengalaman itu. Dan walaupun di kami di Jawa tidak ada istilah uang panai, tetapi prakteknya ada. Ada prakteknya, maksudnya ya laki-laki diminta untuk ikut berkontribusi. Tapi tidak dibilang sepenuhnya, sepenuh apa tidak kan tergantung sih, tapi intinya akan ada walimah. Dan memang ya saya kira benar ya MUI itu bahwa walimah itu sesuai kemampuan. Jadi ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, tapi mau wajib mau sunnah sesuai kemampuan. Itu. Lalu ada yang bilang wajib minimal itu adalah menyembelih kambing. Satu kambing itu sudah selesai gitu loh. Itu wajib minimal, tapi ada yang bilang ya enggak, terserah berapapun, bahkan tidak kambing juga enggak apa-apa. Jadi enggak ada yang bilang harus mewah, itu kan enggak ada. Satu ulama pun tidak ada, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh, nah, selama tidak tadi memaksa, tidak hutang hutang yang akhirnya tidak bisa dibayar gitu kan, enggak sampai perlu begitu, karena Nabi juga beberapa kali cuma cukup gandum, itu sudah cukup makan biasa saja, bukan pesta besar-besaran itu. Jadi memang pelajaran itu kita tentang memikirkan ulang bagaimana agar orang yang menikah itulah yang harus dipertimbangkan, bukan keluarga dan adatnya, tapi orang yang mau menikahnya itu, yaitu si perempuan dan laki-laki calon mempelai gitu. Apakah mereka siap? Jangan sampai maharnya tinggi, pestanya mewah, tapi mereka sendiri nggak siap untuk menikah. Nggak pernah ketemu misalnya, kalau begitu ketemu, oh kok ini istri saya, kok ini suami saya, akhirnya tidak jadi. Nah ini yang pertimbangan yang paling utama itu bukan pesta, bukan mahar, bukan, tapi dua belah pihak. Nah karena itu kalau dua belah pihaknya sudah siap, sudah itu, maka saya kira tanggung jawab kita semua, orang tua dan adat juga untuk memberi jalan gitu, bukan malah menghalang-halangi dengan alasan mahar, dengan alasan uang pesta dan lain-lain. Itu bagaimana memberi jalan yang memudahkan. Nah, karena itu memudahkan ini bukan hanya perintah atau anjuran Nabi kepada perempuan, tapi juga kepada adat, kepada orang tua gitu loh, kepada seluruh orang tua, bagaimana memberi kemudahan kepada dua belah pihak yang mau menikah untuk bisa mewujudkan keluarga atau bisa mewujudkan ikatan yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Jangan memaksa-maksakan kita orang tua juga sesuatu yang tidak mampu, tidak bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah ini kan tamparan juga bagi kita semua sebagai orang tua yang mungkin punya anak, punya cucu, punya teman, lalu memastikan adat yang macam-macam kadang-kadang kan. Ini kan semakin kemari biaya hidup itu semakin mahal, padahal pekerjaannya semakin sulit atau gaji semakin tidak cukup. Dan ini tidak hanya soal pernikahan, tapi juga soal pendidikan. Lihat perguruan tinggi itu makin mahal ke sini itu. Gaji kita makin tidak cukup untuk bisa ngongkosin seluruh anak kita yang mau perguruan tinggi. Itu problem kehidupan. Nah, karena itu agama itu justru lahir untuk, menurut saya, ceramah agama harusnya lahir untuk mengingatkan orang agar menyesuaikan diri, memudahkan gitu. Menyesuaikan diri, memudahkan. Ya sudah, kalau memang perguruan tinggi itu mahal yang kita tidak mampu, ngapain
sekolah tinggi, sekolah tuh candu, sekolah nggak bisa begitu, akhirnya nggak penting. Kita bisa banyak ilmu dari cara yang lain gitu loh. Jadi walaupun orang tua tetap berusaha semaksimal mungkin, apalagi banyak sekali lulusan perguruan tinggi pada akhirnya juga nggak bisa bekerja, udah bayar mahal-mahal gitu loh, tapi nggak jelas pekerjaannya juga. Nah ini kan tamparan bagi kita semua yang mengolah pendidikan, yang memahal-mahalkan pendidikan gitu. Ini yang semakin tinggi biaya semakin hebat seakan-akan, padahal belum tentu dia punya pekerjaan lulus dari situ, belum tentu punya akhlak juga dan lain-lain. Jadi termasuk dalam konteks pernikahan ya. Jadi istilah aisarahunna mahron itu juga menurut saya adalah peringatan bagi kita semua dalam mengelola kehidupan, tidak hanya soal rumah tangga, tidak hanya soal pernikahan, tidak hanya soal mahar. Jadi pendidikan yang baik bukan pendidikan yang mahal. Kira-kira begitu. Nanti sama, baju yang baik bukan baju yang mahal. Ya baju yang memudahkan Anda, membuat Anda nyaman, membuat Anda bisa menjadi pribadi yang Anda ada minta, bukan mahalnya. Tapi banyak orang kan mikir mahalnya. Lalu di foto mana yang paling mahal, di Facebook, di Instagram. Nah, agama mengingatkan, bukan itu esensinya. Gitu. Bukan itu esensinya, bukan yang mahal itu esensinya, tapi yang mudah. Yang membuat Anda nyaman, yang membuat Anda, dan karena itu, kita selalu menggunakan atau membaca atau merujuk agama untuk mengkritik perilaku kita yang seringkali memberatkan kepada orang lain dan kepada diri kadang-kadang memberatkan sehingga kita tidak mampu melakukannya. Saya kira bagus ya refleksi dari Mbak Rustiana terkait dengan MUI dan lain-lain. Nah, tinggal mungkin perlu diturunkan tanggung jawab apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh masyarakat gitu, agar supaya pesan-pesan agama termasuk yang disurahkan MUI itu bisa terlaksana dalam kehidupan yang semakin sulit ini. Nah, bisa jadi mungkin tokoh agama juga, ya kalau bisa tentu saja juga tidak pamer pesta pernikahan, karena kan diikutin sama seluruh jamaahnya gitu. Nah, kalau ada tokoh agama yang pernikahannya sederhana, itu lebih menarik sebagai contoh gitu, jangan semuanya dan lain-lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Kiai Fakih atas jawabannya yang